wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 10 Madrasah Aliyah Darul Huda dengan materi perilaku tercela, sifat licik, tamak, dolim, dan diskriminasi. Demikian perkenalan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan Mbak yang berdekat nanti sebentar, Mbak. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita berdoa dulu. Doa mulai. Anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan membahas tentang perilaku tercela. Jadi silakan sampai buka halaman 44. Jadi di sini pengertian perilaku tercela ya, otomatis sampean semuanya sudah memahami apa itu perilaku tercela. Perilaku yang buruk, perilaku yang tidak baik. Nah, dalam bab ini akan kita bahas perilaku tercela yang pertama, yaitu licik. Ya, licik. Apa itu licik? Nah, licik itu apa? Salah satu sifat buruk yang sangat merugikan bagi diri maupun Nah, perilaku licik itu adalah sifat atau perilaku yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sini perilaku licik itu bentuknya banyak.
perilaku licik yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sifat licik, ya, yang pertama itu mereka itu tidak senang melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya bagaimana? Misalnya sampean ada temannya sing pakai sepatu baru. Sampean lihat sepatunya anyar, loh sepatunya anyar, kata yang satunya, karena dia memiliki sifat licik, jadi ya. Jadi ketika nggak sengaja temannya melepas sepatunya itu disembunyikan, kadang diambil, kadang juga dirobek dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh orang itu, oleh anak itu adalah licik. Jadi orang itu memiliki ide, memiliki pemikiran, ya Allah caranya, bagaimana caranya temannya ini nanti hancur, bagaimana temannya ini nanti kesusahan dan lain sebagainya. Terus kemudian mencapai tujuan dengan jalan lintas. Orang yang licik untuk mencapai keinginannya, dia bisa melakukan segala cara. Bahkan kalau di TV, ya, di sinetron itu dicontohkan dalam kehidupan nyata, mencontohkan kisah dalam hidup nyata ini banyak. Ketika ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, melakukan banyak hal licik. Di antaranya sama sekarang melakukan pembunuhan, memanipulasi, ya. Ada yang orang menjadi orang kepercayaan malah korupsi dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang kelima, pandai dan ulung dalam menipu. Sama kalau menipu ya. Ya apa menipu? Ya. Jadi menipu, kata-kata menipu itu banyak apa ya pengertiannya? Pengertiannya kata menipu itu luas. Menipu dalam hal ucapan itu juga ada. Menipu dalam perbuatan itu juga ada. Itu termasuk dalam kategori menipu. Ya. Kemudian bahayanya orang licik, ya, orang yang licik itu orang yang memiliki sifat licik itu akan dibenci oleh banyak orang, dibenci oleh manusia, ya, di dalam agamanya maupun di dalam bangsanya. Kemudian juga orang yang memiliki sifat licik itu akan menjadi orang yang rakus. Kamu ngerti rakus apa? Serakah. Orang yang licik, ya, itu bahayanya. Sifat licik itu bisa menggiring seseorang menjadi orang yang serakah. Serakah itu bagaimana? Mampu menumpuk segala sesuatu, ingin menumpuk segala sesuatu hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu namanya tamak. Orang yang licik itu bahaya selanjutnya selalu ingin menjadi orang yang paling unggul, selalu ingin dinomorsatukan. Itu orang yang licik. Jadi bagaimana caranya saya itu selalu unggul dari dia? Apapun cara yang dilakukan, segala hal akan dihalalkan. Entah tadi menipu, bohong atau apapun, ya. Kemudian orang yang bahaya yang keempat, yakni imannya akan semakin habis. Percuma sampean sholat, puasa, Ramadan nggak pernah bolong. Sholat itu sampai nggak pernah bolong. Tapi semua pahalanya akan terkuras habis karena sampean memiliki sifat. Coba saya kan. Sebelum kita lanjutkan, ya, materi berikutnya, coba sampean lihat lagi halaman 45. Pada halaman 45 itu ada gambar. Nah, di dalam gambar itu, ya, sampai sekarang tak kasih tugas dulu. Ya, kita refresh dulu, sama tak kasih tugas. Dari gambar yang ada, coba berikan tanda
tanggapannya sampean. Ya, berikan tanggapannya sampean tentang kedua gambar itu. Kemudian buatlah pertanyaan. Untuk tanggapannya silakan berkelompok saja, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Berarti ada dua jawaban nanti. Untuk laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya. Terus kemudian setelah sampean menanggapi kedua gambar itu, maka sampean buatlah pertanyaan. Dari gambar pertama satu, gambar kedua juga satu. Itu ya. Jadi silakan dikerjakan dulu. Ayo silakan angkat tangan. Ya, tanggapan. Ayo, ya. Ya. Makan secara berlebihan melebihi porsi yang seharusnya dikarenakan belit atau karena makanannya enak, itu tidak bisa diperbolehkan karena itu perbuatan lama. Nah, jadi seperti itu ya. Berdasarkan dari gambar yang di nomor 1, jadi itu gambarnya orang makan terlalu banyak. Jadi lek makan terlalu berlebihan, ya, makan terlalu berlebihan karena misalnya sayang kalau dibuang makanannya, atau memang karakter orangnya pelit, daripada dikasihkan orang lain mending saya habiskan misalnya. Jadi meskipun sudah kenyang terus-terusan makan sampai mau berdiri susah, mau sholat males, ya itu. Jadi itu masuk dalam kategori dan hal itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk tanggapan yang kedua yang cewek, ayo, Oli, tanggapan gambar yang kedua. Mengajarkan kepada guru dengan cara mencontoh atau mencontek atau memberikan contoh pada teman adalah perilaku licik dan itu tidak dibolehkan. Nah, jadi ini di gambar itu kan menunjukkan bahwa yang satunya mengerjakan, yang satunya sepenuhnya mencontoh. Nah, ini perbuatan seperti ini termasuk perbuatan licik, ya. Karena apa? Seharusnya tugas itu yang memang dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Nah, tanggapannya saya rasa sudah cukup. Ada pertanyaan, Mas? Monggo terkait dari dua gambar ini. Ayo, silakan ada yang bertanya. Dari gambar pertama itu satu pertanyaan, gambar kedua juga satu pertanyaan. Apa bahaya dari sifat ramah? Jadi apa bahaya dari sifat tamak maka terlalu berlebihan ya pertanyaannya ya? Oke. Nah, maka terlalu banyak bahayanya itu banyak ya. Orang makan tidak sesuai porsinya itu bisa merusak kesehatan, ya, merusak kesehatan. Lebih-lebih dari makannya nggak cukup dan terus-terusan makan terlalu banyak maka akan menimbulkan yang namanya obesitas. Obesitas itu apa? Kelebihan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya sampai yang sekarang usia berapa?
jelas. Tapi BB-nya sampean misalnya 120, kan nggak sesuai, itu tidak proporsional. Nah, dengan orang yang memiliki obesitas, maka rentan penyakit itu akan mengenai diri kita. Ya, saya punya saudara saya itu suka dengan makanan instan. Akhirnya apa? Di usia yang masih muda, dia itu meninggal dunia. Karena apa? Kata dokter dia obesitas, geraknya kurang, sering makan makanan yang banyak mengandung tepung. Ya, makanan mengandung tepung itu nggak sehat loh ya. Seperti contohnya sebelah yang sekarang lagi tren di kalangan kita, sebelah itu bahaya. Kerupuk yang seharusnya itu digoreng, untuk dikonsumsi harus digoreng dulu, direbus. Nah, terus kemudian makanan frozen food itu juga berbahaya. Makanya lebih baik kita hindari. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, Mas? Mengapa berbeda jika yang berbeda mesti akan kita mencoba kita sama-sama mau. Nah, itu ya, itu yang sering dilakukan oleh sampean-sampean ketika ujian atau ulangan. Lewat contek itu kan satunya yang satu mau memberi contekan, yang satunya yang mau mencontekkan, aslinya kan sama-sama mau. Tapi kenapa dikatakan bahwa mencontek itu perbuatan licik? Seperti itu ya, Bel ya. Nah, karena apa? Sebenarnya tugas dari guru itu memang tugas masing-masing anak. Suka maupun atas dasar suka sama suka untuk memberikan contekan atau mencontek, tetap mencontek itu tidak diperbolehkan. Ya, itu termasuk perilaku licik. Liciknya gimana? Karena dia dalam anak dikasih kepercayaan sama guru untuk mengerjakan tugas, malah luntur. Sehingga satunya lagi memberikan contekan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian Mbak, ada yang tanya kan? Monggo silakan bertanya terkait dua hal tersebut. Ayo coba. Ini Pak. Ayo silakan. Bagaimana cara mencegah perilaku tamak? Hanya mana seperti pada di atas. Nah, jadi untuk mencegah perilaku tamak sesuai dengan gambar di atas, yakni yang pertama kita itu harus banyak berpuasa. Yes, nggak harus berpuasa juga. Kalau sampai mau, sampai bisa melakukan puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu pahalanya ya, di samping sampai itu akan mengontrol kondisi tubuh kita. Puasa Senin Kamis itu sama juga akan mendapatkan pahala kesunahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Puasa Senin Kamis termasuk kesunahan Nabi. Termasuk sunnah apa? Sunnah itu ada tiga, qauliyah, fi'liyah, takliyah. Nah, kalau qauliyah itu adalah sunnah dalam hal yang segala hal yang didapat oleh Nabi Muhammad kita tiru, itu namanya sunnah qauliyah. Tapi kalau perbuatannya seperti puasa, ya, menikah, khitan, itu termasuk sunnah fi'liyah, sunnah dalam perbuatannya. Ya. Jadi caranya supaya kita itu terhindar dari makan banyak berlebihan, kita biasakan juga bersedekah. Jadi kalau di rumah kita punya makanan yang nggak kemakan, kita sedekahkan. Oke, kita sedekah. Jadi tamak itu sikap yang tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Apa? Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Tamak dalam segala hal. Tamak dalam makanan ya seperti itu tadi. Ya. Sudah makan banyak tapi nggak pernah merasa kenyang. Tamak dalam hal harta benda. Sampai misalnya di rumah sudah punya sepeda, sepedanya bagus. Tapi karena sampean itu memang tipe anak yang ingin selalu terlihat perfect, maka sepeda bagus itu ke orang tua minta sepeda lagi. Sepeda yang sekarang, sepeda
Akhirnya sepeda itu sampai punya banyak. Nanti untuk ke sekolah Senin sampai Sabtu itu sepeda itu ganti-ganti. Senin Beat, Selasa Vario, Rabu Scoopy, Kamis sepeda listrik, Jumat sepeda ontel misalnya, Sabtu pakai mobil. Kalian ngajak temannya main. Nah, itu namanya serangkat. Meskipun di rumah sampai nyatanya punya, tapi tidak harus ditunjukkan ke siapapun. Ya, usahakan. Kalaupun belum, usahakan sampai itu menjadi orang yang tidak suka pamer. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup selesai. Jadi kesimpulan dari materi hari ini ya, kesimpulan dari materi kita tamak dan licik. Nah, kedua sifat ini adalah sifat yang tercela, yang mana sifat tercela itu tidak boleh kita miliki dan kita harus sebisa mungkin menghindarinya. Oke. Nah, untuk tugasnya sampean ya, untuk minggu depan silakan sampean membuat evaluasi singkat ya tentang pengertian tamak dan juga licik. Ya. Jadi evaluasi singkat di sini yang saya minta sampean juga menyertakan di situ nanti ciri-ciri orang licik yang ada di sekitarnya sampean. Ciri-ciri orang licik dan tamak yang ada di sekitarnya sampean. Itu ya. Itu. Nanti tugasnya dikumpulkan ketika kita bertemu minggu depan. Ya. Untuk